Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Kita bersama-sama kembali bertemu untuk merenungkan firman Tuhan di dalam Renungan 79. Nah, hari ini kita telah tiba pada pembacaan di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-18. Dan saya ingin mengajak kita merenungkan satu tema, belum selesai. Ya, ada satu tema yang kita akan sama-sama belajar. Dari Yeremia pasal 18, saya akan mengajak membaca ayat 3 dan 4. Yeremia 18 ayat 3 dan 4 berkata demikian. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Bapak, Ibu, Saudara, kitab Yeremia ini mencatat satu peristiwa di mana firman Tuhan datang kepada Yeremia untuk dia pergi ke rumah seorang tukang periuk, dan di sana dia mendengar apa yang menjadi perkataan Tuhan, ya, ada apa yang menjadi pesan Tuhan. Nah, kemudian yang menarik karena dia diminta untuk melihat bagaimana tukang periuk itu sedang bekerja, dan kemudian ada satu peristiwa di mana ketika tukang periuk melihat bejana yang dibuatnya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali. Apa pesan Tuhan yang kemudian disampaikan untuk dapat dipelajari oleh Yeremia? Ayat 6 berkata demikian. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Dari pelajaran yang dilihat oleh Yeremia pada tukang periuk, kita dapat melihat ada pesan belas kasihan Tuhan atas Israel, ya, untuk kemudian membentuk mereka untuk tangan Tuhan terus bekerja dalam kehidupan mereka. Nah, belas kasihan yang sama juga ada dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita akan belajar hari ini, menyadari dari bacaan firman Tuhan ini, Tuhan itu bagaikan tukang periuk yang digambarkan, dan kita bagaikan tanah liat. Kita dapat belajar bersama-sama bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Sama seperti tukang periuk itu kemudian bertindak kepada periuk yang dibuatnya bejana, tanah liat yang dibuatnya untuk menjadi bejana. Demikian kita dapat menyadari Tuhan sungguh berdaulat atas hidup kita. Dia yang tahu setiap rancangan-rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Dalam Yeremia 29, kita sudah sering kali membaca ayat ini. Ada catatan bagaimana ada penjelasan bagaimana Allah punya rancangan-rancangan terbaik dalam kehidupan kita. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, yang pertama kita bisa menyadari bahwa hidup kita ini ada di dalam rancangan Tuhan. Dan Dia punya rancangan-rancangan baik di dalam kehidupan kita yang kita sudah baca di dalam Yeremia 29. Bahkan Yesaya 43 memberikan kita catatan bagaimana kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Kita dibentuk untuk kemuliaannya. Yesaya 43 ayat 7 berkata demikian. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Sesungguhnya kita ini adalah makhluk bagaikan tanah liat yang ada tangan Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Dia menciptakan, membentuk, menjadikan kita untuk kemuliaannya. Nah, apa yang kita dapat pelajari, apa yang kita dapat renungkan dari tukang periuk tadi, ya, yang dilihat oleh Yeremia? Ada dua hal yang saya ingin kita lihat dan renungkan bersama. Ketika kedaulatan Tuhan bekerja dalam hidup kita, tangan Tuhan membentuk hidup kita. Sama seperti tukang periuk tadi di ayat 3, Yeremia melihat tukang periuk itu sedang bekerja. Yang kita dapat renungkan adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang membentuk hidup kita. Dia belum selesai bekerja dalam hidup kita. Dia masih bekerja. Dia yang membentuk hidup kita bahkan sebelum kita dilahirkan. Mazmur 139 mencatat demikian, saya akan bacakan.
Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Tuhan telah bekerja bahkan sebelum kita dilahirkan, tetapi Dia belum selesai. Dia terus bekerja di dalam kehidupan kita. Ya, kita mengalami banyak hal dalam kehidupan kita ketika kita bertumbuh dewasa. Kita punya banyak hubungan dengan orang-orang di sekitar kita, bersosialisasi, kita punya banyak aktivitas. Ya, kita perlu menyadari bahwa karya Allah dalam kita itu belum selesai. Kadang-kadang ada masalah yang terjadi dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahwa Tuhan tidak lagi berkarya, Tuhan tidak lagi bekerja, Tuhan tidak lagi melakukan sesuatu dalam hidup kita. Saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu, sadarilah Tuhan belum selesai. Dia masih terus bekerja, berkarya dalam hidupmu. Ibrani 13 ayat 5 bagian B berkata, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kita, terus bekerja di dalam hidup kita. Ketika Dia naik ke surga, Dia bahkan menjanjikan Roh Kudus untuk datang memberikan kekuatan supaya kita tidak sendiri. Dia tidak akan berhenti, Dia terus bekerja di dalam hidup kita melalui banyak hal. Mungkin melalui keberhasilan-berkehasilan yang kita alami dan kita nikmati, kita bisa bersyukur. Di dalam kesukaran-kesukaran yang kita alami, Tuhan pun bisa bekerja di dalamnya untuk memproses kita. Mungkin Bapak Ibu alami kegagalan. Jangan merasa bahwa ketika engkau ada dalam kegagalan, Tuhan sedang tidak bekerja di dalammu. Bahwa justru di dalam kegagalan Tuhan sedang bekerja untuk membentuk kita. Mungkin engkau diizinkan ada dalam kedukaan, kesedihan. Ketika kita ada dalam kedukaan dan kesedihan, bukan berarti Tuhan berhenti bekerja. Dia belum selesai, masih bekerja dalam hidup kita. Karena sesungguhnya Dia bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Kita yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau hari ini ada sesuatu pergumulan atau apapun yang kita hadapi dalam dunia ini, jangan pernah berpikir bahwa Allah sudah berhenti bekerja di dalam hidupmu. Dalam pergumulan-pergumulanmu, jangan pernah berpikir bahwa Allah sudah tidak lagi berkarya dalam hidupmu. Tetap yakini, tetap izinkan Dia bekerja dalam hidupmu, karena Tuhan belum selesai bekerja. Izinkan Dia terus berkarya. Kita ini buatan tangan Allah, dan Dia ingin kita hidup terus di dalam Dia, dan Dia ada di dalam kita, berkarya, bekerja, melaksanakan semua rencana dan rancangannya dalam hidup kita. Efesus 2 ayat 10 berkata demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tetap hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia terus bekerja di dalam kehidupan kita. Yang kedua yang kita dapat lihat, ada satu peristiwa yang menarik. Karena tukang periuk itu ketika dia lihat bejana yang dibuatnya rusak, sudah dibentuk, sudah ada rancangannya, tetapi itu rusak, maka dia akan mengerjakannya kembali. Apa yang kita dapat pelajari? Bahwa Tuhan bukan saja masih bekerja, tapi Tuhan tidak menyerah atas hidup kita. Mungkin ada hal-hal yang nampaknya rusak, nampaknya kemudian sudah tidak berbentuk, nampaknya penuh dengan kegagalan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Tapi yakinlah, Tuhan tidak pernah menyerah. Sama seperti tukang periuk itu tidak menyerah untuk membentuk kembali bejana itu. Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup kita, atas hidup saya, atas hidup Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau dalam kegagalan, dalam kesusahan, dalam kesedihan, jangan berhenti. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup kita. Jadi tidak ada kata terlambat
untuk engkau memulai sesuatu yang baru di dalam Tuhan. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki sesuatu yang mungkin kita lihat sudah rusak, bahkan sudah hancur. Jangan putus asa, karena Tuhan sendiri tidak pernah menyerah atas kehidupan kita. Filipi 1 ayat 6 memberikan kita catatan demikian. Filipi 1 ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dia sudah memulai pekerjaan yang baik dalam kita, dan Dia tidak pernah menyerah untuk hidup kita. Kecuali kita sendiri yang menyerah dan kita lari dari kedaulatan Tuhan. Kita melarikan diri dari apa yang menjadi rencana Tuhan. Tuhan belum selesai dengan kita. Tuhan tidak menyerah atas hidup kita. Karena itu, hari ini kalau kita mendapati kenyataan Dia masih bekerja membentuk kita, Dia tidak menyerah untuk membentuk kita, apa yang kita dapat lakukan? Mazmur 37 ayat yang kelima mencatat demikian. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini seperti apa hidup kita? Bagaikan bejana yang seperti apa? Kalau sudah sesuai dengan bentuknya, izinkan Dia terus bekerja untuk memperindah, sehingga bejanamu jadi berguna di tangan Tuhan yang berdaulat. Tapi kalau ada sesuatu yang rusak, ada sesuatu yang Dia sedang bentuk kembali, Tuhan menginginkan kita serahkan hidup kita sepenuhnya, percaya kepadanya. Ya, Saudara, kalau ada dalam kegagalan, ada dalam keterpurukan, jangan lari dari Tuhan. Bawa hidupmu, duduk di kaki Tuhan, berdoa, minta firman-Nya, minta petunjuk-Nya. Saat itu engkau sedang mengizinkan Dia membentukmu, membawamu untuk menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga bagaikan bejana, kita jadi bejana yang sungguh indah di tangan Tuhan. Ingat, Dia belum selesai. Karena itu jangan berhenti, jangan menyerah. Dia terus bekerja dalam hidupmu, Dia tidak akan menyerah dalam hidupmu. Izinkan Tuhan membentuk kita jadi bejana indah yang berguna bagi kemuliaan Tuhan dan bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dari petunjuk firman-Mu kami dapat belajar. Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang membentuk kami dengan rancangan-rancangan yang indah. Kami sungguh menyadari kami dijadikan untuk kemuliaan nama-Mu. Karena itu kami berterima kasih, karena kami mendapati Engkau terus bekerja. Engkau tidak berhenti bekerja di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena Engkau tidak menyerah dalam keadaan-keadaan kami yang kadangkala penuh dengan kegagalan, penuh dengan hal-hal yang tidak berkenan. Engkau selalu menanti kami untuk kembali kepadamu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami untuk belajar jadi pribadi yang berserah sepenuh kepadamu, percaya kepada Tuhan dan mengizinkan Engkau yang bertindak. Bekerjalah dalam kehidupan kami semua umat-umat-Mu. Kami berterima kasih karena kami percaya kalau Engkau yang bekerja, Engkau yang menuntun, Engkau yang membimbing. Kami mau belajar duduk di kaki Tuhan, berdoa, memanggil nama-Mu, meminta firman-Mu dan mengikutinya. Karena kami percaya dengan itu Engkau membentuk kami jadi bejana indah bagi kemuliaan-Mu. Berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang untuk tidak berhenti mengizinkan Engkau yang bekerja dalam hidupnya, untuk tidak menyerah dalam segala situasi, karena kami tahu kami ada dalam kedaulatan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kiranya diingatnya dan segala korban persembahan keluarga GBDI El Shaddai Magelang, kiranya diberikannya kepada kami apa yang kami kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kami rancangkan. Tuhan, bekerjalah dalam hidup kami, dalam cita-cita kami, dalam apa yang menjadi keinginan kami. Itu adalah keinginan Engkau sendiri. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.